Terminal Tanjung Priok siang itu dipenuhi hiruk-pikuk sopir, kernet, dan penumpang yang lalu lalang. Namun, di sudut dekat pos parkir bus antar kota, terdengar jeritan memilukan dari seorang sopir parubaya. Tubuhnya digantung terbalik dengan tali tambang bekas, wajahnya lebam, dan darah mengucur dari bibirnya. Di depannya berdiri sosok menakutkan, Sakur Gimbal. Tubuh penuh tato, dada telanjang, dan rambut gimbalnya dikucir ke belakang. Di tangan kirinya, sebuah golok kecil berlumur darah. "Aku udah bilang, lo harus setor. Jangan sok suci lo di terminal gua," teriak Sakur, menghujamkan tinjunya ke perut si sopir yang hanya bisa merintih. Orang-orang di sekitar hanya bisa menunduk. Tak ada yang berani mendekat, apalagi menolong. Mereka tahu, melawan Sakur berarti cari mati. Beberapa preman anak buahnya bersiul santai, menonton kekerasan itu seolah menonton tontonan siang bolong yang biasa. Di balik suara klakson bas dan teriakan calo, aroma ketakutan menggantung pekat. Terminal ini bukan lagi tempat berangkat dan pulang, tapi ladang kekuasaan satu preman sakti yang tak tersentuh hukum. Polisi hanya mampir saat Sakur memberi jatah. Kalau ada yang ngadu, besoknya sudah hilang. Entah diikat di pelabuhan atau dibuang ke laut. Seorang kernet muda berusaha kabur sambil membawa ponsel yang sempat merekam kejadian itu. Namun, belum jauh ia lari, lemparan batu dari anak buah Sakur menghantam kepala belakangnya. Remuk, anak itu jatuh, ponselnya pecah, dan mulutnya membisu selamanya. Beberapa sopir menutup mulut dengan tangan gemetar. Tapi tak ada yang berani bersuara. Terminal ini telah berubah menjadi zona sunyi. Setelah puas, Sakur menyuruh anak buahnya menurunkan si sopir yang sekarat. "Buang ke belakang kontainer, biar jadi pelajaran buat yang lain," ujarnya datar. Tawa kasar para preman pun terdengar. Darah si sopir masih menggenang, menyatu dengan genangan air hujan kemarin. Terminal Priok, kini bukan sekadar terminal, tapi panggung kekejaman tanpa akhir. Beberapa orang tua penumpang hanya bisa memeluk anaknya erat. Sopir-sopir lintas kota yang baru datang tampak bingung, namun cepat mengerti aturan tak tertulis di terminal ini, diam atau mati. Tak ada tempat untuk keberanian. Di Priok, hanya ada dua kasta, penguasa dan mangsa. Namun, di antara kerumunan itu, dari kejauhan, seseorang memperhatikan dengan pandangan berbeda. Seorang pria bertubuh kekar, berjaket jeans coklat, dan memakai peci hitam berdiri di samping bus ALS yang baru saja tiba dari Medan. Tatapannya tajam, tak gentar sedikit pun melihat kebrutalan yang terjadi. Ia menghembuskan napas dalam-dalam, lalu memandangi foto lusuh dari dompetnya, foto seorang pemuda tersenyum mengenakan jaket ALS yang sama. Pria itu adalah Suratman. Ia tak datang hanya untuk menurunkan penumpang. Ia datang untuk menjemput dendam, menggali kebenaran, dan bila perlu, mengubah darah menjadi keadilan. Terminal Tanjung Priok perlahan kembali ramai, seolah kekerasan barusan hanya debu yang dihempas angin. Namun bagi Suratman, kejadian tadi bukan pemandangan biasa. Ia berdiri di samping bus ALS Medan yang kini kosong, hanya menyisakan bayang-bayang penumpang yang telah turun. Matanya menatap dalam ke arah tempat di mana tubuh sopir tadi diturunkan seperti bangkai. Hatinya bergejolak, bukan hanya karena amarah tapi karena ada sesuatu yang familiar dalam wajah korban tadi. Sebuah luka lama yang tiba-tiba menganga. Dengan langkah tenang, Suratman berjalan menuju warung kecil di pojok terminal. Ia memesan kopi hitam dan rokok, duduk di bangku kayu yang reyot. Si penjual warung, seorang ibu tua bermata sembab, menatapnya penuh curiga. Namun begitu melihat logo ALS di jaket jeans coklat yang dikenakan Suratman, wajahnya berubah lunak. "Abang dari Medan?" tanyanya pelan. Suratman hanya mengangguk, lalu menyodorkan foto lusuh dari dompetnya. "Pernah lihat anak ini, Bu?" Ibu warung itu terdiam, tangannya gemetar saat menerima foto tersebut. Dalam foto itu, terlihat seorang pemuda berusia 20-an, mengenakan seragam sopir cadangan ALS, tersenyum cerah di depan bus. "Dani," bisik si ibu, hampir tak terdengar. Suratman menegakkan tubuhnya, tajam menatap si ibu. "Dani adikku, dia hilang setahun lalu. Terakhir katanya dapat kerjaan di terminal ini." Air mata si ibu mulai jatuh. Anak itu sering ke sini, sopan, baik. Tapi, sejak kerjaan malam, dia berubah. Sering datang lebam, diam, dan makin kurus. Terakhir kali saya lihat, dia dibawa preman-premannya Sakur ke rumah penampungan dekat gudang pelabuhan.
Suara si ibu mulai tercekat. Setelah itu, dia tak pernah kembali. Kepalan tangan Suratman mengeras. Dendam yang selama ini ia pendam di dada, kini menemukan arah. Ia tahu nama Sakur Gimbal, bahkan pernah mendengarnya saat di medan kisah preman sakti dari Priok yang katanya tak bisa dilukai senjata tajam, kebal karena ilmu hitam. Tapi ia tak peduli, ia tak datang jauh-jauh hanya untuk takut. Ia datang membawa warisan dari tanah Batak, sebuah ajian dari darah leluhur, Pamunu Tanduk. Hari menjelang sore, langit Tanjung Priok mulai menghitam, seperti menyambut badai. Suratman berdiri, meninggalkan uang di meja, lalu melangkah keluar warung. Setiap langkahnya seolah menebar hawa dingin. Orang-orang yang melihatnya seperti bisa merasakan ada yang berbeda dari pria berpeci hitam itu. Ada sesuatu dalam tatapannya, bukan tatapan orang biasa. Di kejauhan, salah satu anak buah Sakur melihat kedatangan Suratman dengan pandangan sinis. "Tuh orang baru sok gaya. Sopir kampungan dari Medan. Kita kasih pelajaran nanti malam," katanya sambil menyeringai. Mereka belum tahu bahwa hari-hari mereka memegang kuasa di Terminal Priok akan segera berakhir. Malam belum turun, tapi tanda-tanda perlawanan sudah menguar di udara. Dan Suratman bukan orang yang bisa dibelokkan arah niatnya, terutama ketika darahnya sudah mengalir untuk adik yang hilang. Senja belum benar-benar padam ketika Suratman memutuskan berjalan pelan ke arah area parkir bus, menyusuri lorong sempit antara warung dan pos preman. Suasana terminal masih ramai, tapi sorot mata para sopir berubah sejak kedatangannya. Beberapa sopir ALS dari trayek lain diam-diam memberi salam hormat. Mereka mengenali jaket dan peci khas Medan itu, simbol dari sosok-sosok tangguh yang biasa melintasi jalur maut Sumatera. Namun, ada pula mata-mata liar yang mulai mengintai, mencium aroma asing yang tak disukai, aroma perlawanan. Saat melewati pos kayu dekat gudang pelabuhan, 3 pemuda bertato menghadang langkahnya. Salah satunya mengenakan topi terbalik dan kalung rantai besi. Lo, dari Medan ya?" tanya si pemuda dengan nada nyolot. Suratman hanya berhenti sebentar, menatap mereka satu persatu. Tak menjawab, tatapannya tenang, tapi tajam seperti ujung tombak. "Gue tanya lo, bego," teriak yang satu lagi, menyodok dada Suratman dengan telunjuk. "Lo pikir lo keren datang-datang ke terminal ini? Sini tuh bukan hutan Sumatera, bangsat. Lo salah tempat, jangan sok jagoan." Orang-orang mulai mengerubung, membentuk lingkaran samar di antara bus-bus dan kontainer parkir. Mereka tahu bakal ada keributan. Tapi mereka tak menyangka, keributan ini hanya akan berlangsung kurang dari 1 menit. Suratman mendekat setengah langkah, lalu membuka kancing jaket jeansnya perlahan. Ia bicara pelan tapi terdengar jelas. "Kalian anak buahnya Sakur Gimbal, iya?" 3 preman itu saling pandang, tertawa mengejek. "Ya, terus kenapa? Takut?" Saat itulah Suratman menggerakkan tangan kanannya cepat, 1 gerakan, 1 suara tulang retak, dan 1 tubuh terpental membentur kontainer dengan suara dentuman keras. Yang 2 lainnya belum sempat bereaksi, Suratman sudah menendang lutut salah satu dengan presisi mematikan. Tulangnya patah, jeritannya membelah sore. Yang terakhir mencoba mengayunkan rantai besinya, tapi Suratman memutarnya dan mematahkan tangan si pemuda hingga menggantung tak wajar. Semua terjadi dalam hening yang menyiksa. Para penonton tercekat, tak ada suara, hanya nafas tertahan. "Nama aku Suratman," ucapnya sambil merapikan peci dan menyampirkan jaket. "Aku kesini bukan cari ribut. Tapi kalau kalian nyenggol aku sikat. Mau 1 atau 100. Ia berbalik tanpa menoleh. 3 preman itu merintih di tanah, mengerang seperti hewan disembelih. Beberapa sopir menahan tawa, yang lain menahan air mata, bukan karena takut, tapi karena baru kali ini, ada yang berani melawan. Seseorang merekam kejadian itu diam-diam dari balik kaca warung. Dalam hitungan jam, video itu menyebar di grup WhatsApp para sopir se-Jabodetabek. Nama Suratman dari ALS Medan mulai disebut-sebut dengan bisik-bisik penuh kagum. Tapi berita itu juga sampai ke telinga yang lebih kelam, ke ruang gelap tempat Sakur Gimbal sedang mencuci golok berlumur darah. Dan untuk pertama kalinya, matanya menyipit dengan marah. Siapa bangsat dari Medan itu? Di sebuah bangunan gelap di belakang terminal, tersembunyi dari pandangan umum, asap kemenyan mengepul dari sebuah altar kecil. Di sana, duduk bersila seorang pria dengan tubuh besar, dada telanjang penuh tato, dan rambut gimbal panjang menjuntai hingga ke pinggang. Ia tengah mengguratkan pisau kecil ke lengannya, namun tak setetes pun darah mengucur.
Kulitnya tak terluka, pisau itu justru patah seperti menabrak baja. Dia adalah Sakur Gimbal, penguasa bayangan Tanjung Priok, lelaki yang katanya kebal segala senjata tajam. Sakur berdiri perlahan, lalu menatap cermin besar di hadapannya. Wajahnya penuh guratan keras, bola matanya menyala merah samar oleh pantulan lampu minyak. Di belakangnya berdiri 4 anak buahnya yang baru saja membawa kabar kekalahan mereka. Tubuh mereka masih lebam dan berdarah karena dihajar Suratman. Sakur berjalan pelan ke arah mereka, lalu menyambar leher salah satunya. Lo dipukulin sopir kampungan dari Medan. Suaranya lirih, tapi tiap kata seperti mengandung petir. Maaf, Bang, dia bukan orang biasa, jawab si anak buah, tergagap dan ketakutan. Sakur mencengkeram lebih kuat, lalu melempar tubuh preman itu ke tembok hingga pingsan. Ruangan sunyi. Semua tahu, Sakur bukan hanya kuat secara fisik, tapi punya ilmu hitam yang tak bisa dijelaskan logika. Ilmu yang konon ia dapat dari ritual di pantai utara Cilincing, dengan tumbal kepala manusia. Sakur menyalakan sebatang rokok sambil duduk di kursi kayu besar. Dari Medan, iya, gumamnya, berarti bawa ajian juga, tapi ajian kampung tak akan bisa lawan gimbal hitam dari Priok. Ia lalu menatap langit-langit ruangan yang dipenuhi jimat, botol cairan aneh, dan tengkorak hewan. Kalian bawa dia ke gua pelabuhan. Kalau dia lawan, bunuh di tempat. Kalau dia takut, suruh sujud di kaki gue. Dan kalau perlu, ia tersenyum dingin, gua sendiri yang akan ngulitin mukanya. Sementara itu, di sisi lain terminal, Suratman berjalan tenang menuju area parkir ALS. Ia merasa malam ini hawa udara terasa lebih berat. Langkahnya pelan tapi pasti. Ia tahu, apa yang dilakukannya tadi siang sudah mengundang badai. Tapi hatinya tak gentar, justru semakin kuat, karena kini, ia mulai yakin, adiknya Dani masih hidup, dan masih berada di dalam lingkaran gelap kekuasaan Sakur. Beberapa sopir menghampirinya diam-diam. Salah satu dari mereka, pria tua berkumis tebal, menyodorkan secarik kertas kecil bertuliskan alamat, kami dengar kau cari adikmu. Tempat ini sering dipakai anak-anak Sakur menyembunyikan orang. Suratman membaca alamat itu, rahangnya mengeras. Terima kasih, Bang, ucapnya singkat. Pria tua itu menepuk bahunya pelan. Kalau kau memang setangguh kelihatannya, semoga kau bisa menuntaskan ini. Terminal ini butuh orang seperti kau. Di tempat gelap lainnya, Sakur Gimbal tengah mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Ia mengambil sebuah botol hitam dari altar, membukanya, dan menghirup asap yang keluar. Matanya berubah makin merah. Aji gimbal hitam, belum pernah gua keluarin buat siapa-siapa. Tapi buat orang Medan itu, gumamnya dengan suara bergetar, gua bakal kasih pelajaran yang bikin dia menyesal pernah lahir. Dan malam pun turun di Tanjung Priok, membawa 2 kutub kekuatan yang semakin mendekat. Satu dari lorong-lorong gelap ilmu hitam pesisir utara. Satu lagi dari kekuatan spiritual Tanah Batak. Pertarungan belum dimulai, tapi gemanya sudah mengguncang seluruh terminal. Malam merayap pelan di atas langit Tanjung Priok, namun hati Suratman justru semakin membara. Ia berdiri di atas atap bas ALS miliknya yang kini kosong, menatap lampu-lampu terminal yang redup seperti nyala lilin di tengah badai. Tangan kirinya menggenggam erat peci hitam yang selalu menempel di kepalanya, bukan sekadar pelindung kepala, tapi simbol dari janji yang telah ia ikrarkan sejak dulu, tidak akan membiarkan kejahatan menginjak-injak keluarganya. Pikirannya melayang jauh ke kampung halamannya di kaki Gunung Sibayak, Sumatera Utara. Saat itu ia masih remaja, sedang berdiri di depan kakeknya yang sudah renta tapi masih gagah. Lelaki tua itu adalah penjaga ajian warisan leluhur Batak, Pamunu Tanduk, ilmu yang hanya diwariskan pada mereka yang sanggup menanggung beban darah dan tanggung jawab. Ajian ini bukan untuk gagah-gagahan, Suratman, ucap sang kakek kala itu. Ini untuk menjaga, dan membela. Kalau kau gunakan untuk dendam, kau sendiri yang akan terbakar. Suratman memejamkan mata. Ia mengingat malam sakral ketika ia menjalani ritual penguatan. Tubuhnya direndam dalam danau kecil yang airnya dipercayai sebagai pelindung roh. Ia menahan sakit ketika darahnya diteteskan ke atas tanduk kerbau putih yang disimpan dalam guci bambu. Dari tanduk itulah kekuatan Pamunu ditanamkan ke tubuhnya, menjelma menjadi daya pukul yang sanggup menghancurkan tulang, dan perisai batin yang menahan ilmu hitam paling ganas sekalipun. Tiba-tiba, angin berhembus kencang di terminal. Suratman membuka matanya. Ia merasa ada yang mengawasinya dari kejauhan, aura hitam, dingin, dan penuh kebencian.
Ia turun dari atap bas dan berdiri di antara bayang-bayang kendaraan besar. Di sanalah, ia berlutut perlahan dan mencium tanah. "Kakek," bisiknya lirih, "ajianmu akan kupakai malam ini. Jika adikku masih hidup, aku akan bawa dia pulang. Jika tidak, maka Priok akan jadi tempat darah tumpah." Sementara itu, di tempat berbeda, seorang dukun tua dari Cilincing, partner spiritual Sakur Gimbal, terbangun dari semadinya. Ia mengerang kesakitan, keningnya berdarah meski tak tersentuh apapun. "Ada ajian dari tanah Batak," gumamnya serak. Kekuatan tua yang tidak bisa dianggap remeh, Sakur harus diperingatkan. Tapi Sakur tak peduli. Ia sedang duduk di kursi kayunya, mencium asap dupa sambil tertawa pelan. "Ajian apapun, gua bakal patahin," katanya. "Kalau dia punya ajian pamunu tanduk, gua punya gimbal hitam yang belum pernah gagal." Lalu ia bangkit, dan menunjuk anak buahnya. "Siapkan kurungan besi di rumah penampungan. Kalau Suratman ketahuan di sana, jangan bunuh dulu. Biar gua yang ngelukis wajahnya pakai pisau." Langit Tanjung Priok makin pekat. Dan dua kekuatan dari dua dunia yang berbeda kini bersiap bentrok, satu dari tanah Batak yang bermartabat, satu dari pesisir gelap yang dikutuk arwah. Takdir sudah mulai digores, dan tinta yang digunakan adalah darah. Malam semakin dalam ketika Suratman menyelinap masuk ke sebuah rumah penampungan tua yang nyaris roboh, berlokasi di balik gudang-gudang pelabuhan Tanjung Priok. Bau busuk dan debu beterbangan di udara dingin, lampu temaram dari beberapa bola lampu gantung yang sudah berkarat menggantung goyah. Di dalam, para preman dan anak buah Sakur terlihat bergurau kasar sambil menenggak minuman keras. Suratman menahan napas, mengintai dari balik pintu kayu yang reyot. Ia melangkah pelan, menyusuri lorong sempit yang penuh tumpukan kayu dan karung-karung berisi barang curian. Setiap detik adalah taruhan nyawa, apalagi saat ia menemukan sebuah meja kecil yang penuh dengan barang-barang bekas, dompet, ponsel, dan yang paling mencolok, sebuah jaket lusuh berlogo ALS. Hatinya berdetak kencang. "Ini, barang Dani," bisik Suratman dalam hati, merogoh jaket itu dengan jari gemetar. Tiba-tiba, terdengar suara langkah berat dari belakangnya. Suratman langsung berbalik, siap menghadapi. Seorang preman bertato dengan wajah kasar berdiri, menatapnya dingin. "Apa lo ngapain di sini, bangsat?" Suaranya serak dan penuh ancaman. Tapi Suratman tak gentar. Dengan suara rendah, ia menjawab, "Aku cari Dani. Adikku." Preman itu terkekeh sinis, "Anak itu. Kau mau nyari mayatnya kali?" Suratman menggeser jaket lusuh itu ke depan, "Ini bukti dia masih hidup. Aku akan bawa dia keluar dari neraka ini." Preman itu tertawa lebih keras, lalu mengeluarkan senjata tajam dari balik pinggang. "Kalau kau mau main-main, siap-siap saja." Namun sebelum preman itu bisa menyerang, Suratman sudah bergerak cepat, mengayunkan pukulan pamunu tanduk yang dahsyat ke arah kepala preman. Teriakan keras pecah, premannya terkapar dengan kepala berderak seperti dipukul palu. Anak buah Sakur lain yang berada di ruang belakang segera berdatangan. Suratman tak peduli, ia terus menyisir ruangan, mencari tanda-tanda kehadiran adiknya. Beberapa petugas terminal yang takut tapi penasaran mengintip dari luar dan merekam suara benturan dan jeritan. Tak jauh dari tempat itu, sebuah kamar kecil yang terkunci menjadi saksi bisu. Suratman merasakan hawa dingin aneh dari dalam kamar. Ia memaksa membuka pintu dengan tenaga ekstra. Di sana, tersembunyi sosok lemah yang sedang terikat, dengan wajah bengkak dan penuh luka. "Dani," ujar Suratman lirih, air mata menetes dari kedua matanya. Dani membuka mata yang penuh luka itu, dan sebuah harapan baru menyala dalam hati Suratman. Namun bahaya belum selesai. Suara langkah semakin dekat, dan dari pintu masuk, para preman bersenjata mulai mengepung ruangan. Suratman tahu, malam ini bukan hanya soal penyelamatan, tapi juga pertarungan hidup mati yang harus ia menangkan. Kegelapan malam menyelimuti terminal Tanjung Priok, hanya diterangi lampu remang dari warung kecil yang menjadi saksi bisu pertarungan yang akan terjadi. Suratman berdiri di depan warung itu, dengan adiknya Dani yang masih lemah berdiri di belakangnya, tertopang oleh tubuhnya yang kuat. Sekelompok anak buah Sakur Gimbal menghalangi jalan, wajah mereka penuh amarah dan dendam setelah kekalahan sebelumnya. Suara gaduh dan teriakan kasar menggema di udara malam. "Lo pikir bisa kabur?" "Iya. Sopir kampungan," teriak salah satu preman dengan golok berkilat di tangan. Suratman menatap dingin, tanpa membalas kata-kata kasar itu. Ia hanya melangkah maju, meletakkan Dani di balik sebuah meja kayu.
Kalau mau lawan, datang sekarang. Jangan pakai banyak mulut. Suara tegas Suratman memecah keheningan, menantang yang lain untuk maju. Anak buah Sakur tak ada yang bergerak duluan, ragu dengan aura kekuatan yang terpancar dari sosok Suratman. Namun, tangan kanan Sakur, seorang pria bertato besar dengan luka bekas sabetan senjata tajam di wajahnya, melangkah maju. "Gua yang urus lo, Medan," ancamnya sambil mengangkat golok lebar, berkilat di bawah lampu warung. Pertarungan langsung pecah. Suratman menghindar dengan kelincahan yang luar biasa, meski tubuhnya kekar seperti baja. Pukulan dan tendangannya mendarat dengan presisi, mematahkan senjata lawan tanpa menyentuh tubuh mereka. Ajian Pamunu Tanduk membuat setiap gerakan menjadi seperti badai yang tak terduga. Anak buah Sakur terdiam, kagum sekaligus ketakutan. Dalam satu gerakan cepat, Suratman mematahkan golok lawan menjadi dua, membuat pria bertato itu terjerembab ke tanah. Namun sebelum pertarungan usai, dua preman lain mencoba menyerang dari belakang. Suratman dengan cekatan membalikkan badan, menangkis serangan bertubi-tubi dengan tangan kosong. Sekali pukul, seorang preman terlempar jauh menabrak dinding. Suaranya yang tenang namun penuh kewibawaan menggetarkan jiwa para sopir lain yang menyaksikan dari kejauhan. Mereka mulai berbisik-bisik, membicarakan sosok Suratman sebagai harapan baru. Bahkan beberapa mulai mendekat, membawa alat-alat seadanya untuk bersiap melawan preman. Terminal yang selama ini dipenuhi ketakutan, kini mulai bergemuruh dengan semangat pemberontakan. Ketika pertarungan mulai mereda, Suratman berdiri tegak, napasnya masih terengah, tapi matanya penuh tekad. Ia memandang ke arah lawan-lawannya, "Kalau kalian ingin terus memeras dan menindas, aku akan terus datang. Kali ini, aku tidak sendiri." Pesan itu jelas menggema, menancap dalam-dalam ke hati para preman yang mulai menyadari ancaman nyata di depan mereka. Dan di ujung terminal, bayangan Sakur Gimbal muncul, menatap dengan dingin dan penuh kebencian. Malam ini bukan hanya sekadar pertarungan kecil. Ini adalah pembukaan perang besar yang tak akan berakhir sampai satu pihak kalah total. Di ruang bawah tanah yang gelap dan pengap, bau dupa dan tanah basah menyelimuti udara. Sakur Gimbal duduk bersila di atas tikar anyaman, dikelilingi oleh lilin merah dan sesaji berupa tulang-tulang kecil serta botol-botol berisi cairan misterius. Di hadapannya, dukun tua dari Cilincing membacakan mantra dengan suara serak, memanggil arwah-arwah tua yang dipercaya menguatkan ilmu kebal Sakur. Suasana dipenuhi getaran gaib yang membuat bulu kuduk berdiri. Sakur menutup mata, merasakan aliran energi hitam mengalir deras dalam tubuhnya. Darah dari luka kecil yang sengaja dibuat di lengannya bercampur dengan asap dupa, menciptakan aura mistis yang pekat. "Dengan darah dan roh pesisir utara, aku mohon kekuatanmu. Kuatkan tubuhku agar kebal pada semua serangan manusia," gumamnya penuh keyakinan. Mata yang terbuka perlahan kini berkilat merah seperti bara api. Para anak buah Sakur menatap dengan penuh harap dan ketakutan, menyadari bahwa kekuatan bos mereka bukan sekadar omongan kosong. Namun dukun tua itu juga memperingatkan, "Sakur, kekuatan ini hanya bertahan selama darahmu belum menetes saat hari tanpa bayangan. Jika itu terjadi, semua ilmu kebal akan hilang dan kau akan jadi manusia biasa kembali." Sakur tersenyum sinis, "Hari tanpa bayangan. Itu belum saatnya." Di tengah ritual, salah satu anak buah Sakur yang setia masuk membawa kabar buruk. "Bang, sopir Medan itu makin berani. Dia sudah mulai mengumpulkan sopir-sopir lain dan menyerang pos-pos kami." Sakur membuka mata lebar-lebar, wajahnya berubah garang. "Biarkan dia. Malam ini aku akan keluarkan seluruh kekuatan gimbal hitam. Aku akan menguliti hidup-hidup siapapun yang berani menentangku." Sementara itu, di luar ruang bawah tanah, suara gaduh mulai terdengar dari arah terminal. Para sopir yang mulai bangkit dari ketakutan berkumpul, bersemangat dipimpin oleh Suratman. Mereka merencanakan serangan balik, sebuah perlawanan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Tanjung Priok. Semangat mereka terinspirasi oleh keberanian Suratman, sosok baru yang menjadi simbol harapan. Kegelapan malam terasa semakin pekat, seolah-olah langit pun menyiapkan panggung besar untuk pertarungan antara dua kekuatan mistis dan fisik yang saling bertolak belakang. Sakur Gimbal, penguasa ilmu hitam pesisir utara, dan Suratman, pewaris ajian Pamunu Tanduk dari Tanah Batak, kini sudah di ujung takdir yang sama, bertemu dalam satu titik yang penuh darah. Ritual Sakur mencapai puncaknya saat dukun tua mengangkat tangan ke udara, mengucapkan mantra terakhir yang mengikat jiwa dan raga Sakur pada kekuatan gaib.
Cahaya merah menyala di sekeliling mereka, menyiratkan bahwa pertempuran besar akan segera dimulai. Sakur berdiri, menatap keluar dengan tatapan penuh amarah dan keyakinan, siap menghadapi Suratman yang makin mendekat. Terminal Tanjung Priok bukan lagi sekadar tempat naik turun bus. Ia berubah menjadi medan laga suci, antara kejahatan dan kebenaran, antara ilmu hitam dan warisan leluhur. Dan di sana, nasib banyak jiwa tergantung pada siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Malam masih membayang saat Suratman bersama puluhan sopir dan kernet berkumpul di sebuah sudut gelap terminal. Suasana tegang namun penuh tekad. Mereka berbisik, membahas strategi untuk menyerang pos-pos preman yang selama ini menjadi sarang kekejaman dan pungli. Lampu-lampu jalan yang remang seperti saksi bisu rencana perlawanan yang mulai menggema. Suratman memimpin langkah dengan wajah teguh, matanya menyapu tiap sudut terminal yang penuh bayangan. Pos preman yang biasanya ramai dengan teriakan kasar kini tampak seperti benteng rapuh yang siap runtuh. Kita mulai dari pos yang paling sering menahan sopir-sopir kecil. Mereka sudah lama merasakan penderitaan, dan malam ini kita berikan pelajaran, bisiknya tegas. Dengan cepat, kelompok itu bergerak mengelilingi pos preman utama. Suratman memerintahkan agar tak ada yang melukai sopir atau warga biasa, hanya peralatan pungli yang akan mereka hancurkan. Ini bukan perang, ini pembebasan, katanya tegas. Dentuman keras terdengar saat palu dan batu menghantam motor-motor geng preman yang diparkir sembarangan. Suaranya mengaum saat Suratman meneriakkan perlawanan, ini terminal kita, bukan markas preman. Api kecil mulai membakar tumpukan kayu bekas di sekitar pos, asap mengepul membumbung ke udara malam. Para sopir lain menyaksikan dengan mata berbinar penuh harapan. Malam itu, suara pemberontakan menggema tanpa henti. Anak buah Sakur Gimbal yang tidur terlelap di pos itu terbangun dan bergegas keluar. Namun mereka kebingungan menghadapi amukan sopir-sopir yang sudah muak dan tak gentar lagi. Dengan tangan kosong dan alat seadanya, mereka melumpuhkan satu persatu preman dan merobohkan pos gelap itu. Seolah sudah saatnya kekuasaan gelap harus berakhir. Suratman sendiri membakar motor geng preman dengan penuh simbolisme, menyiram bensin dan menyalakan api yang membara. Nyala api itu menyinari wajahnya yang penuh tekad dan kemarahan terpendam. Kita akan bersihkan semua ini, demi adikku, demi semua yang tertindas, bisiknya lirih di antara kobaran api. Dari kejauhan, beberapa sopir lain yang takut mulai muncul, mereka mengangguk dan ikut bergabung, membawa kayu dan alat untuk menghancurkan sisa-sisa pungli. Terminal yang dulu dipenuhi ketakutan kini berubah menjadi medan solidaritas yang menghangatkan hati. Perlawanan sudah menjadi gelombang besar yang tak bisa dihentikan. Namun, di balik asap api dan suara kerusuhan, sebuah bayangan gelap mengintip dari sudut gelap terminal. Sakur Gimbal menyaksikan dari kejauhan, matanya menyala merah penuh kemarahan. Ini baru permulaan, bisiknya. Kau akan merasakan kekuatan gimbal hitam, Suratman. Malam semakin larut di terminal Tanjung Priok, namun suasana semakin mencekam. Suratman tahu bahwa perlawanan yang dia pimpin telah membuatnya jadi musuh utama para preman Sakur Gimbal. Langkahnya terasa berat saat ia berjalan di area SPBU dekat terminal, tempat yang biasa dipakai sopir istirahat dan mengisi bahan bakar. Ia menyusuri kegelapan dengan hati-hati, menyadari bahwa mata-mata lawan sudah mengintai. Tiba-tiba dari balik bayangan pohon dan tumpukan barang bekas, muncul serombongan preman bertopeng. Wajah mereka tertutup masker hitam, dan tangan mereka menggenggam golok serta pentungan besi. Udah saatnya kita basmi si sopir medan itu, bisik salah satu dari mereka sambil menyeringai. Kalau bisa, kita buat dia merangkak minta ampun. Suratman tak panik, ia melepaskan jaket jeans coklatnya, dan mengambil posisi bertahan. Nafasnya teratur, tubuhnya siap menerima serangan. Ajian Pamunu tanduk yang diwariskan kakeknya mengalir di setiap pori-pori, memberinya kekuatan dan ketahanan luar biasa. Datang saja, biar kubuktikan siapa yang berkuasa di Priok, ujarnya tenang, menantang dalam hati. Serangan pertama datang dengan cepat. Golok meluncur dari kanan, dipadu dengan pentungan yang mengayun keras. Suratman menghindar dengan gerakan gesit, mengandalkan kecepatan dan insting bertahun-tahun mengemudi di medan berat. Dengan satu pukulan terarah ke ulu hati, salah satu preman terjerembab dan terengah-engah, rasa sakit memenuhi tubuhnya. Namun jumlah lawan banyak. Preman-preman lain mengeroyok, mencoba mengapit dan menjebak Suratman. Ia melompat, memutar tubuh, dan melepaskan pukulan beruntun yang tak terhentikan.
Tulang dan otot lawan menjadi sasaran. Ajian Pamunu Tanduk tak hanya memberi kekuatan, tapi juga perlindungan dari serangan sihir gelap yang mungkin mengintai. Beberapa kali Suratman hampir terluka, tetapi setiap kali senjata tajam menyentuh kulitnya, seolah tertahan oleh medan tak terlihat. Luka tak berbekas, darah tak menetes. Ini bukan keberuntungan, tapi hasil dari ajian yang diwariskan leluhur. Namun, dia tahu waktu tidak berpihak. Ia harus segera keluar dari kepungan ini sebelum lebih banyak musuh datang. Saat napas semakin berat, Suratman menemukan celah dan berlari menembus kegelapan malam, meninggalkan preman-preman yang terkesiap dan terluka. Meski terlatih, ia masih berdiri teguh, membawa tekad membara untuk melanjutkan pertempuran besar yang sedang menunggu di terminal. Malam itu, bukan hanya tubuh yang diuji, tapi juga jiwa dan keberanian. Terminal Tanjung Priok yang dulu dipenuhi ketakutan kini bergemuruh dengan suara-suara keberanian. Suratman berdiri di tengah kerumunan sopir dan kernet yang telah berkumpul, wajahnya penuh tekad. "Kita tidak akan tunduk pada preman lagi," teriaknya lantang, suaranya menggetarkan udara malam. Para sopir yang sebelumnya hanya bisa pasrah, kini mulai berdiri bersama, menyalakan semangat perlawanan. Setiap orang yang hadir membawa alat seadanya, obeng, rantai, bahkan tongkat kayu. Mereka bukan petarung profesional, tapi mereka punya satu senjata ampuh, keberanian yang sudah lama terkubur oleh rasa takut. "Kita buktikan," lanjut Suratman, "bahwa sopir bukan sasaran empuk preman. Kita bisa bersatu, kita bisa menang." Sorakan dan tepuk tangan menggema, mengubah gelap menjadi terang oleh semangat yang membara. Suratman mengorganisir mereka menjadi kelompok kecil yang bergerak cepat, menyerang pos-pos pungli satu persatu. Sopir dan kernet yang dulu jadi korban kini berubah jadi pejuang yang siap mempertaruhkan nyawa demi keadilan. Tak hanya melawan fisik, mereka juga mulai merekam dan menyebarkan bukti kejahatan para preman melalui ponsel, memperkuat suara mereka keluar terminal. Preman-preman Sakur mulai kehilangan kendali. Mereka yang dulu meremehkan Suratman kini menghadapi kenyataan pahit, sopir-sopir yang selama ini diperas sudah berani bangkit. Ketakutan mulai menular di antara anak buah Sakur. Beberapa bahkan mulai meragukan keberanian bos mereka, yang semakin murka di balik layar gelap. Namun perlawanan ini bukan tanpa risiko. Suratman dan para pejuang harus siap menghadapi serangan balasan yang lebih brutal. Mereka tahu, Sakur Gimbal tak akan tinggal diam. "Kami siap mati kalau harus," kata seorang sopir muda dengan mata merah karena semalam tak tidur. "Tapi kami ingin hidup tanpa takut lagi." Suara sirene polisi mulai terdengar di kejauhan. Beberapa sopir berbisik bahwa bantuan mungkin segera datang, tapi Suratman tahu ini baru permulaan. Ia menatap langit malam dengan mata penuh tekad, "Kalaupun harus bertarung sampai titik darah penghabisan, aku tidak akan mundur. Ini demi masa depan terminal kita." Terminal yang dulu menjadi sarang kejahatan kini bertransformasi menjadi medan perlawanan rakyat kecil yang punya nyali besar. Dan di tengah semua itu, Suratman berdiri sebagai simbol harapan yang baru. Suara-suara mereka kini menjadi gelombang yang sulit dihentikan, membangkitkan harapan akan terminal yang bersih dan aman. Malam itu, setelah perjuangan panjang dan kegaduhan di terminal, Sakur Gimbal kembali ke ruang altar rahasianya di Cilincing. Tubuhnya yang besar dan penuh tato tampak letih, namun matanya tetap menyala dengan kemarahan yang membara. Dukun tua yang setia berdiri di sampingnya, wajahnya keriput penuh tanda-tanda kelelahan dan ketakutan yang tak bisa disembunyikan. "Bang, ada sesuatu yang harus kau tahu," kata dukun itu dengan suara serak. Sakur menatap dalam ke mata dukun. "Apa itu?" tanyanya singkat. Dukun menelan ludah, lalu mengeluarkan sebuah buku usang berisi ramalan dan mantra kuno. Dalam naskah ini tertulis tentang hari tanpa bayangan, saat matahari tepat di atas kepala dan bayangan hilang sejenak. Pada hari itu, darah yang menetes akan membatalkan semua kekebalan ilmu hitammu. Sakur tertawa sinis, omong kosong. Namun sorot matanya mulai berubah, keraguan merayap masuk. Dukun itu melanjutkan, "Itu tidak hanya mitos, Bang. Sudah ada beberapa korban yang kehilangan kekebalannya setelah darah mereka menetes di saat hari itu." Terminal Tanjung Priok semakin sepi saat waktu mendekati tengah hari esok, saat terjadinya hari tanpa bayangan. Warga dan sopir yang mendengar kabar mulai merasa waspada, sementara Suratman di sisi lain, tengah mempersiapkan diri menghadapi pertarungan terakhir yang diyakini akan segera tiba. Suratman duduk di tepi dermaga, menatap laut yang tenang, mencoba menenangkan pikirannya.
Ia mengenang pesan kakeknya tentang pentingnya menjaga kesabaran dan ketenangan. Hari tanpa bayangan, iya. Kalau itu saatnya, bisiknya pelan, aku harus siap. Ia merasakan kehadiran kekuatan ajian Pamunu Tanduk mengalir hangat di dalam dirinya. Di tempat lain, Sakur mengumpulkan seluruh anak buahnya, menginstruksikan agar mereka meningkatkan pengawasan dan persiapan. Kita tidak boleh lengah. Kalau ada yang berani coba-coba lawan aku saat hari tanpa bayangan, gua akan sendiri yang hajar. Suaranya penuh amarah tapi juga sedikit kecemasan yang tersembunyi. Matahari mulai merangkak naik ke puncak langit, membuat bayangan semua benda di terminal semakin memendek hingga akhirnya menghilang sesaat. Hening menyelimuti sejenak, seperti alam juga menahan napas. Dan di tengah detik-detik sunyi itu, darah Sakur mulai menetes dari luka kecil di lengannya, tanpa sengaja. Kekuatan sakti yang selama ini menjadi tamengnya mulai memudar perlahan. Sakur menatap tangannya dengan wajah terkejut dan marah. Ia tahu bahwa waktu pertarungan terakhir akan segera tiba, dan kali ini, tak ada lagi ilmu hitam yang bisa menyelamatkannya. Terminal Tanjung Priok pagi itu berubah menjadi lautan manusia. Sopir, kernet, dan penumpang berkumpul penuh antusias, mendengar kabar tantangan duel terbuka yang dilontarkan Suratman kepada Sakur Gimbal. Lapangan bas yang biasanya sepi dan berdebu, kini dipenuhi sorak-sorai, mata tertuju pada dua sosok yang akan menentukan nasib terminal itu. Suratman berdiri tegap dengan jaket jeans coklat dan peci hitamnya, tatapannya dingin dan penuh keyakinan. Di seberangnya, Sakur Gimbal muncul dengan tubuh besar bertato dan rambut gimbal yang terurai, meski kini terlihat lebih lelah karena kekebalan yang mulai memudar. Suasana berubah tegang saat keduanya saling menatap, dua kekuatan berbeda yang siap bertarung habis-habisan. "Lo siap-siap saja, Sakur," teriak Suratman dengan suara lantang, "terminal ini tidak akan lagi dikuasai oleh preman dan kejahatan." Sakur hanya tersenyum sinis dan menjawab, "Biar aku lihat seberapa kuat ajian kampungmu itu." Kata-kata itu seperti bara yang menyalakan api pertempuran. Kerumunan penonton yang ikut menunggu mulai membentuk lingkaran luas, memberi ruang bagi duel yang tak bisa dilakan. Suara bisik dan sorak-sorai bercampur menjadi satu. Banyak yang bertaruh, siapa yang akan keluar sebagai pemenang dan membawa perubahan besar bagi terminal itu. Ketika gong imajiner dibunyikan oleh ketegangan, Suratman mengayunkan tinjunya dengan kekuatan penuh ajian Pamunu Tanduk. Pukulan itu seperti badai petir yang menghantam tubuh Sakur, yang berusaha menghindar dengan gesit meskipun tubuhnya terasa berat. Sakur membalas dengan golok sakti yang berkilat, mengayun tajam ke arah Suratman. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi, senjata golok Sakur yang biasanya tak terkalahkan, retak di tengah pertarungan. Itu pertanda bahwa ajian Suratman mulai mengalahkan ilmu hitam Sakur. Kerumunan bersorak keras, mendukung sang sopir medan yang mulai menguasai arena. Pertarungan semakin sengit, pukulan bertubi-tubi dilontarkan Suratman, memanfaatkan setiap celah yang muncul dari kegoyahan Sakur. Udara seolah bergetar oleh energi spiritual yang terpancar dari kedua petarung. Tak ada yang berani menyela, semua terpesona dan tegang menunggu siapa yang akan jatuh duluan. Di bawah tekanan itu, wajah Sakur berubah panik. Darah mulai mengucur dari luka yang sebelumnya tersembunyi, tanda kekebalan yang mulai runtuh. Ia menyadari bahwa pertarungan ini bukan sekadar fisik, tapi juga pertaruhan nyawa dan kehormatan. Duel hebat ini baru saja memasuki babak penentu. Suara sorak dari kerumunan di terminal pecah ketika pertarungan antara Suratman dan Sakur Gimbal mencapai puncaknya. Tubuh kekar Suratman berputar dengan kecepatan luar biasa, menghantam dengan pukulan Pamunu Tanduk yang berenergi dahsyat. Setiap pukulan membawa getaran yang membuat tanah lapangan bergetar, dan hawa mistis memenuhi udara, menciptakan aura sakti yang memukau semua yang menyaksikan. Sakur, yang masih bertahan meski tubuhnya mulai goyah, mengayunkan golok sakti dengan tenaga penuh. Senjatanya berkilat bagai kilat di tengah hujan badai. Namun, pukulan-pukulan itu mulai terbendung oleh kekuatan batin Suratman, dan tanpa diduga, golok Sakur retak dengan suara nyaring, memecah harapan sang preman besar untuk mengandalkan senjatanya. Kedua pria itu saling berhadapan dengan napas berat. Mata Sakur membara dengan kemarahan dan ketakutan, menyadari bahwa ajian Pamunu Tanduk lebih kuat dari yang ia perkirakan. Suratman, dengan tatapan tajam penuh keyakinan, melangkah maju, siap memberikan pukulan terakhir. "Ini untuk keadilan dan keluargaku," bisiknya penuh semangat. Sakur mencoba mengangkat golok yang sudah retak,
tetapi tubuhnya mulai melemah, luka-luka lama mulai menganga kembali. Pukulan Suratman yang berikutnya menghantam dada Sakur, membuat darah menetes deras. Kerumunan menahan napas, menyaksikan momen yang menentukan. Dengan darah yang menetes, kekebalan Sakur benar-benar runtuh. Sakur terjatuh ke tanah, wajahnya terpenuhi rasa terkejut dan kekalahan. Ia tidak bisa percaya ajian sakti yang sudah diandalkannya selama ini bisa dikalahkan oleh sopir sederhana dari Medan. Ini belum berakhir, suaranya parau, tapi tubuhnya tak lagi sanggup bangkit. Suratman berdiri tegak, napasnya masih berat tapi matanya memancarkan ketenangan dan kemenangan. Ia menatap ke arah para sopir yang kini bersorak, merasa bahwa perjuangannya bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk seluruh terminal yang selama ini menderita di bawah bayang-bayang premanisme. Dengan kekalahan Sakur, suasana terminal berubah drastis. Para preman mulai mundur, dan rasa takut yang selama ini mengikat sopir mulai terkikis. Kemenangan ini bukan sekadar duel fisik, tapi simbol lahirnya harapan baru untuk terminal Tanjung Priok yang bebas dari jeratan kejahatan dan pungli. Hening sejenak menyelimuti lapangan bas setelah pukulan dahsyat Suratman menghantam dada Sakur Gimbal. Wajah sang preman besar berubah dari amarah menjadi terkejut luar biasa. Darah merah segar mulai mengalir deras dari luka di dadanya, menetes ke tanah berdebu di terminal yang selama ini menjadi medan pertempuran. Kerumunan yang tadinya terpaku kini meledak dengan sorak-sorai. Tapi di balik riuh itu, suasana berubah menjadi sakral dan mencekam. Semua orang tahu, darah yang menetes itu bukan sekadar darah biasa, ini adalah pertanda runtuhnya kekebalan Sakur, kekuatan mistis yang selama ini membuatnya seperti raja tak terkalahkan di Priok. Sakur yang terjatuh menggeliat dengan wajah penuh kepedihan dan kebingungan. Tubuh yang selama ini kebal kini mulai rapuh, luka-luka lama yang tertutup seolah bangkit kembali, membuatnya merasakan sakit yang tak tertahankan. Ia menatap Suratman dengan mata yang hampir tidak percaya, "Lo yang mengalahkan aku." Suratman berdiri tegap, napasnya berat, tapi wajahnya memancarkan kelegaan dan kebanggaan. "Ini bukan hanya soal aku," jawabnya lirih, "ini tentang keadilan. Tentang masa depan terminal ini dan adikku yang hilang." Ia menatap ke arah tanah, lalu menengadah menatap langit yang mulai cerah. Anak buah Sakur yang terpukau dan ketakutan mulai mundur satu persatu, sadar bahwa tuan mereka telah jatuh. Tidak ada lagi aura sakti yang mengelilinginya, hanya manusia biasa yang kini terbaring lemah. Suasana berubah drastis, terminal yang selama ini ditindas mulai merasakan angin segar kebebasan. Suratman menoleh ke arah para sopir yang kini berdiri dengan penuh semangat dan harapan baru. Mereka merangkul satu sama lain, menghapus rasa takut dan menatap masa depan dengan keyakinan. Terminal Tanjung Priok bukan lagi neraka bagi sopir kecil, tapi tempat di mana keadilan mulai ditegakkan. Sakur yang terbaring di tanah akhirnya menutup matanya, menyerah pada kekalahan yang tidak pernah ia bayangkan. Darah yang tumpah di terminal itu bukan hanya miliknya, tapi menjadi lambang akhir dari era kegelapan dan permulaan babak baru perjuangan yang lebih adil dan manusiawi. Setelah kekalahan Sakur Gimbal, terminal Tanjung Priok mulai berubah wajah. Polisi yang selama ini acuh tak acuh akhirnya turun tangan setelah bukti kejahatan dan pungli yang dikumpulkan oleh Suratman dan para sopir diserahkan ke pihak berwajib. Penertiban besar-besaran pun digelar, mengusir sisa-sisa preman dan mafia jalanan yang masih berusaha bertahan. Para sopir yang dulu hidup dalam ketakutan kini berjalan dengan kepala tegak. Terminal yang sempat sunyi karena ancaman preman kini ramai dengan aktivitas positif dan tertib. Warung-warung kecil bermunculan, dan keamanan semakin terjaga berkat patroli rutin dari aparat dan dukungan masyarakat sekitar. Suratman berdiri di depan terminal, disambut tepuk tangan hangat dari para sopir dan penumpang. Wajahnya yang keras kini menunjukkan senyum lega dan harapan. "Ini bukan hanya kemenangan saya, tapi kemenangan kita semua," ucapnya penuh semangat. Ia tahu perjuangan belum selesai, tapi ini adalah awal yang baik. Di sisi lain, bekas pos preman yang dulu menjadi sarang kejahatan kini telah dirobohkan dan diganti dengan ruang tunggu yang nyaman untuk sopir dan penumpang. Pemerintah setempat juga mulai memperbaiki fasilitas terminal, menjadikannya tempat yang layak dan aman bagi semua pengguna jasa transportasi. Para sopir yang dulu takut membayar jatah keamanan, kini bebas dari jeratan pungli. Solidaritas yang dibangun selama perlawanan membuat mereka semakin kuat dan bersatu. Suratman menjadi simbol perubahan dan harapan yang menginspirasi banyak orang di Priok bahkan di luar kota. Namun, meski terminal kini lebih aman,
Suratman tetap waspada. Ia tahu bahwa kegelapan bisa muncul kapan saja jika dibiarkan tumbuh. Kita harus terus menjaga, katanya pada para sopir, agar kejahatan tidak kembali. Semangat ini membara di hati semua yang mendengarnya. Suasana terminal yang baru ini menjadi cerita yang sering dibicarakan, bukan lagi sebagai tempat menakutkan, tapi sebagai simbol kemenangan rakyat kecil atas ketidakadilan. Suratman yang dulu asing kini menjadi pahlawan yang dihormati dan dicintai. Dengan langkah pasti, Suratman memulai perjalanan baru, bukan hanya sebagai sopir ALS Medan, tapi sebagai penjaga keadilan di terminal yang pernah menjadi ladang neraka. Terminal Tanjung Priok ini telah berubah, dan cerita tentang Sakur Gimbal menjadi legenda yang mengingatkan tentang kekuatan kebenaran. Terminal Tanjung Priok pagi itu dipenuhi dengan aura baru. Suratman berdiri di depan bus ALS Medan yang akan membawanya kembali ke kampung halaman. Para sopir, kernet, dan penumpang berkumpul mengelilinginya, memberi penghormatan dan ucapan terima kasih atas perjuangannya. Suasana haru dan bangga menyelimuti setiap sudut terminal yang kini telah bersih dari bayang-bayang kejahatan. Suratman mengusap pelan jaket jeans coklatnya, mengenang kembali semua perjalanan dan pertarungan yang telah dilewati di Priok. Dari sosok asing yang datang dengan tujuan mencari adiknya, ia kini menjadi simbol keberanian dan harapan bagi banyak orang. Perjalanan ini bukan hanya membawa aku pulang, pikirnya, tapi juga membawa perubahan untuk banyak jiwa. Saat bus mulai bergerak, Suratman menatap terminal yang perlahan menjauh. Wajah-wajah yang pernah dipenuhi ketakutan kini tersenyum lebar, dan semangat baru terpancar dari mata mereka. Ia tahu, perjuangan ini tidak akan berakhir di sini, tapi dia yakin setiap langkah kecil membawa perubahan besar. Di dalam bus, ia duduk dengan tenang, mendengarkan deru mesin dan gemuruh roda yang melaju di jalanan panjang. Pikiran tentang adiknya terus membayangi, memberi kekuatan untuk terus maju. Ia berjanji pada diri sendiri, bahwa suatu saat nanti, keluarganya akan kembali utuh. Sopir-sopir lain yang menunggu giliran berangkat mengacungkan jempol dan memberikan salam hormat. Suratman tersenyum hangat, merasa bahwa ikatan solidaritas di antara mereka jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Terminal yang dulu penuh penderitaan kini menjadi cerita inspirasi bagi seluruh sopir di Nusantara. Ketika bus memasuki jalan raya, Suratman memandang keluar jendela, melihat langit yang cerah dan cakrawala luas. Ia sadar, perjalanan hidupnya baru saja memasuki babak baru. Jalan di depan penuh tantangan, tapi juga penuh harapan dan peluang. Sebelum tidur, Suratman menarik napas dalam dan berdoa. Doa untuk adiknya, untuk sopir-sopir kecil yang terpinggirkan, dan untuk masa depan yang lebih baik. Dalam hatinya, ia tahu bahwa perjuangan akan terus berlanjut, di setiap terminal, di setiap sudut negeri ini. Terminal Tanjung Priok tinggal kenangan, tapi kisah Suratman akan terus hidup sebagai inspirasi. Perjalanan baru ini bukan hanya tentang sebuah rute, tapi tentang harapan, keberanian, dan janji untuk menegakkan keadilan. Setelah bentrokan berdarah dengan Sakur Gimbal usai, nama Suratman langsung meledak di jagat maya. Video pertarungan brutal itu menyebar kemana-mana. Ia tak pernah menginginkan ketenaran, tapi dunia membutuhkannya sebagai simbol perlawanan sopir kecil terhadap para preman, pemalak, dan oknum penguasa jalanan. Di terminal Tanjung Priok, semua orang menunduk hormat saat Suratman lewat. Tapi dalam hati, Suratman tahu, ini belum akhir. Justru ini adalah awal dari perjalanan yang lebih berat. Suatu malam, ketika Suratman sedang membetulkan rem truk tuanya, seseorang menghampiri dari balik bayangan. Lelaki tua berjubah putih, dengan bekas luka panjang di leher. Ia memperkenalkan diri sebagai Ki Wirya Kusuma, seorang mantan guru silat pamungkas di Jawa Barat. "Kau sudah membuka pintu, men," ucap Ki Wirya. Dan di balik pintu itu, ada banyak musuh yang lebih buas dari Sakur Gimbal. Suratman menatap tajam, tak gentar. "Saya bukan pendekar, Ki. Saya cuma sopir yang muak dengan ketidakadilan." Ki Wirya tersenyum. "Justru itu yang membuatmu layak." Keesokan harinya, Suratman mendapat kabar bahwa rekan sopirnya, Darto, dikeroyok oleh sekelompok pemuda bermotor di jalur Cikampek. Truknya dirampok, dan muatannya dibakar. Suratman langsung menuju lokasi, matanya merah. "Bukan hanya Priok yang harus bersih," gumamnya. "Seluruh jalur truk harus bebas dari para bajingan." Ia tahu, ia tidak bisa sendiri. Maka ia menghubungi para sopir yang pernah membantunya dulu, termasuk Ujang, Heri, dan Pak Dewaryo.
Gerakan bawah tanah para sopir mulai terbentuk, gerakan roda keadilan. Namun, niat baik selalu mengundang musuh. Di jalur tol Karawang Timur, sebuah SUV hitam mengadang laju truk Suratman. 3 pria bersenjata turun, mengenakan jas hitam dan membawa senjata tajam. "Suratman, berani kau melawan kami, keluarga besar Gimbal?" Salah satu dari mereka berseru. Ternyata, Sakur Gimbal hanyalah salah satu dari banyak kepala dalam jaringan preman truk lintas Sumatera Jawa. Suratman tak banyak bicara. Ia turun dari truk, membuka jaket jeansnya, dan menatap tajam. "Saya gak takut, bahkan kalau harus tumbang." Pertarungan sengit kembali terjadi di pinggir tol. Tapi kali ini, Suratman lebih tenang. Ia telah mengasah ilmu pamunu tanduk hingga ke titik tertingginya. Satu persatu musuhnya tumbang, hingga pemimpin kelompok itu melarikan diri dengan luka parah. Truk-truk yang melintas menyaksikan kejadian itu, dan beberapa sopir membunyikan klakson panjang sebagai tanda hormat. Suratman kembali berdiri di atas kap truknya, dengan darah menetes dari pelipis, tapi sorot matanya tetap tajam. Beberapa hari kemudian, sebuah undangan resmi datang dari komunitas besar sopir nasional. Mereka meminta Suratman hadir sebagai pembicara dalam acara Roda Merdeka di Semarang. Ia sempat ragu, tak pandai bicara, apalagi di depan orang banyak. Tapi ingatan akan wajah-wajah para sopir yang selama ini menderita membuatnya mantap. Di depan ribuan orang, Suratman berdiri dengan sederhana, memakai peci hitam dan jaket jeans robeknya. "Kalau kita diam, mereka injak kepala kita. Tapi kalau kita bersatu, truk kita jadi tembok buat ketidakadilan." Acaranya viral, tapi di balik sorotan kamera dan tepuk tangan, ada bayangan gelap yang mengintai. Seorang preman tua berkepala botak dan bermata satu, menatap layar ponsel dari ruangan remang-remang di Lampung. Anak itu makin besar kepala. "Sudah saatnya, kukirim hadiah dari masa lalu." Ia membuka koper berisi belati berkarat dan kain merah yang penuh mantra. Sementara itu, Suratman kembali ke truknya dan memandang langit malam. Ia tahu, badai belum berakhir. Tapi selama roda truknya masih berputar, ia akan terus melaju, membawa keadilan ke setiap kilometer jalan yang dilalui. 3 hari setelah acara Roda Merdeka di Semarang, suasana di Jalan Pantura tampak lengang. Suratman sedang mengisi solar di SPBU kecil daerah Batang, saat seorang kurir motor datang membawa paket misterius. Tanpa banyak bicara, kurir itu hanya berkata, "Ini dari orang yang dulu pernah kau lukai batinnya." Suratman mengernyit. Ia tak merasa punya urusan pribadi yang belum selesai. Tapi ketika ia buka paket itu, darahnya langsung dingin, sehelai kain merah bertuliskan huruf-huruf kuno dan sebilah belati tua dengan ukiran tengkorak di gagangnya. Ia langsung teringat, itu simbol Kisanak Genruwo, dukun sesat yang pernah dipenjara oleh Sakur Gimbal atas pengkhianatan. Malam harinya, udara mendadak berat. Angin berhembus dingin tak biasa. Suratman yang sedang tidur di dalam truk tua miliknya tiba-tiba terbangun karena suara berbisik dari luar. Saat keluar, tak ada siapa-siapa. Tapi pohon di sekitar terminal tiba-tiba menghitam seperti terbakar dari dalam. Di tanah, muncul jejak kaki hitam yang memanjang hingga ke arah hutan kecil di belakang terminal. Suratman memejamkan mata, lalu duduk bersila. Ia mengucap doa-doa pelindung warisan Ki Wirya Kusuma. Tapi suara bisikan itu makin keras, "Waktumu sudah habis, Suratman." Keesokan harinya, kabar duka datang. Ujang, sahabat seperjuangannya, ditemukan dalam kondisi sekarat di dalam truk yang terbalik di tol Cipali. Di tubuhnya terdapat bekas cakaran seperti cakar hewan buas, dan matanya terbuka lebar penuh ketakutan. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Ujang hanya sempat berkata, "Dia datang, dari masa lalu kita, men." Suratman menggenggam tangan Ujang erat-erat, menahan air mata. Di dalam hatinya, ia bersumpah, ini bukan sekadar balas dendam preman, ini sudah masuk ke ranah gaib. Lawan kali ini bukan manusia biasa. Tak lama setelah itu, beberapa truk lainnya mengalami kecelakaan aneh. Rem blong, ban pecah, sopir kerasukan, hingga salah satu truk terbakar tanpa sebab. Semua truk itu diketahui pernah ikut dalam konvoi, gerakan roda keadilan. Para sopir mulai takut, beberapa mundur, tapi ada juga yang bersumpah untuk tetap bersama Suratman, apapun risikonya. Di sebuah gudang tua di Tegal, mereka berkumpul, belasan sopir, bersumpah di bawah cahaya lampu Petromax, bahwa mereka tidak akan membiarkan sihir atau teror menguasai jalan raya.
Suratman tahu, ini bukan saatnya hanya mengandalkan tenaga. Ia mendatangi kembali Ki Wiryakusuma di kaki Gunung Slamet. Ki, saya butuh ajian penangkal. Musuh saya sekarang sudah main jin, main darah. Ki Wirya hanya mengangguk. Sudah saatnya kau menguasai ajian jagat asih. Ajian pelindung tertinggi bagi mereka yang niatnya murni membela rakyat kecil. Selama 3 malam 3 hari, Suratman digembleng secara batin, berpuasa, bertapa, hingga menghadapi bayang-bayang dari masa lalunya sendiri. Setelah lulus tirakat, tubuh Suratman tak lagi seperti dulu. Peci hitamnya memancarkan aura keemasan samar. Jaket jeansnya tak bisa lagi ditembus oleh senjata tajam biasa. Tapi yang paling penting, matanya sekarang bisa melihat makhluk halus yang menempel di truk-truk di sepanjang jalur utara. Dan malam itu, saat ia mengemudi menuju Cikampek, ia tahu musuhnya sedang menunggu. Sosok berjubah hitam dengan wajah tertutup topeng tengkorak berdiri di tengah jalan, mengangkat tangan seperti ingin menghentikan laju truk. Suratman tidak menginjak rem, ia justru menambah kecepatan, lalu menyalakan lampu jauh sambil meneriakkan doa dari ajian jagat asih. Cahaya itu memancar kuat, membelah gelap malam dan membakar bayangan hitam di jalan. Sosok bertopeng tengkorak itu menghilang, meninggalkan bau darah dan dupa terbakar. Suratman tidak gentar, ia tahu ini baru permulaan, dan Kisanak Genruwo pasti sedang menyiapkan kekuatan yang lebih jahat. Tapi sekarang, Suratman tidak sendiri. Ia punya ajian, tekad, dan dukungan para sopir seluruh Nusantara. Di malam yang pekat, jauh di dalam hutan larangan antara Pekalongan dan Limpung, Kisanak Genruwo melakukan ritual kebangkitan terakhirnya. Lilin-lilin berwarna darah menyala melingkari tubuhnya yang setengah manusia, setengah bayangan. Di sekelilingnya, suara jeritan makhluk-makhluk gaib yang dikutuk berkeliaran di antara pohon. Belati yang dulu dikirim ke Suratman kini dicelupkan ke dalam darah ayam cemani yang dikubur 7 malam. Mantra terakhir, Wiji Rahayu, Ajur, Ajur. Langit bergetar, hujan tak turun, tapi angin menjerit seperti anak kecil yang disakiti. Dari tanah, muncul tangan-tangan hitam, roh-roh penasaran yang ditarik paksa dari alam baka untuk menjadi pasukan gaibnya. Kisanak menancapkan belati ke tanah dan menyumpah, siapapun yang pernah membela Suratman, akan terbelah jiwanya, hancur tubuhnya. Wajahnya tertawa mengerikan, sementara bayangan-bayangan itu bergerak menuju kota-kota di sepanjang Pantura. Sementara itu, Suratman merasakan keganjilan saat melintasi alas di daerah Weleri. Langit mendadak mendung, dan sinyal ponsel hilang total. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul truk-truk kosong yang berjalan sendiri, tanpa sopir. Lampu menyala, mesin hidup, tapi tidak ada yang mengemudi. Truk-truk itu menyerang seperti kawanan liar. Suratman berusaha menghindar, tapi satu truk menabrak bodi kanan mobilnya, membuat bannya nyaris pecah. Ia turun, dan dari truk kosong itu, muncul asap hitam membentuk wajah Kisanak Genruwo. "Men, kamu pikir kamu pahlawan? Kamu cuma duri kecil di kaki setan. Tapi kau berani menantang langit dan neraka." Suara itu menggema dari segala arah. Suratman berdiri tegak, mengatupkan tangan. "Kau salah. Aku bukan pahlawan. Aku cuma sopir. Tapi aku tidak pernah takut pada iblis seperti kau." Ia mengucap ajian jagat asih dengan lantang. Truk kosong itu meledak, tapi tidak menghancurkan suara tawa Kisanak yang masih terngiang. Di sisi lain, gerombolan sopir yang dipimpin Cak Darto dan Bagong di wilayah Indramayu mulai mendapat gangguan. Sopir-sopir kerasukan, kendaraan mati mendadak, hingga salah satu dari mereka tiba-tiba membenturkan kepala sendiri ke setir sambil berteriak, "Dia datang." Mataku dibakar. Suratman langsung mengirim pesan suara lewat radio, "Semua sopir, jangan takut. Dia hanya bisa menakuti, bukan membunuh kalau kalian kuatkan niat. Bacalah doa, hidupkan lagu-lagu ibu kalian, dan jangan tinggal sendirian." Pesan itu menyentuh hati para sopir. Mereka saling bantu. Di Cirebon, puluhan truk berhenti dan para sopir menggelar tikar di tengah SPBU. Mereka membaca doa bersama, menyalakan lilin, dan saling peluk. Beberapa bahkan memutar rekaman suara anak dan istri mereka sebagai penguat jiwa. Kisanak Genruwo tahu, kekuatannya mulai tertahan. Karena kekuatan ajian hitam hanya bisa menang jika hati lawan penuh kebencian dan ketakutan. Dan itu kini tidak ia temukan lagi. Malam kelam menutupi gerbang tol Cikampek. Disitulah Suratman tahu, akan terjadi puncak pertarungan.
Ia telah mengajak Cak Darto, Bagong, Marni, dan beberapa sopir yang sudah disucikan secara spiritual untuk berkumpul. Mereka tidak membawa senjata, hanya truk, doa, dan niat suci. Tapi mendadak jalan di depan tol berubah menjadi lumpur hitam, dan dari dalamnya muncul bayangan-bayangan pasukan Kisanak. Mata mereka merah menyala, lidah menjulur seperti anjing kelaparan. Suratman berdiri paling depan. Di tangannya, ia memegang peci hitam yang sudah diwarisi dari Ki Wiryakusuma. Ia angkat peci itu tinggi, lalu berkata, "Dengan ridha Tuhan, kami akan melindungi rakyat, melawan ketakutan, dan menolak pemerasan gaib maupun manusia." Cahaya dari pecinya menyebar seperti kilat ke langit. Satu persatu bayangan itu mulai mencair dan mengerang kesakitan. Tapi kemudian, sosok utama muncul. Kisanak Genruwo, dalam wujud sempurna, tubuh hitam pekat, tinggi 3 meter, bertanduk dan bersayap kelelawar. "Ini tanahku, jalanku, duniamu yang akan aku telan," raungnya. Suratman tak menjawab. Ia langsung melompat ke arah makhluk itu, menghantamnya dengan doa ajian jagat asih. Pertarungan mereka dahsyat. Truk-truk bergetar, jalan tol retak, angin berputar kencang seperti badai. Para sopir mundur, tapi tetap membaca doa dari kejauhan. Bahkan para pemudik yang kebetulan melihat kejadian itu, ikut bersujud dan menangis tanpa tahu apa yang sedang mereka lihat. Satu pukulan dari Suratman menghantam dada Kisanak, namun makhluk itu memekik dan menyerang balik. Tubuh Suratman terpelanting, darah keluar dari mulutnya. Tapi ia bangkit, bahkan tersenyum. Ajian jagat asih bukan soal menang atau kalah, tapi soal siapa yang niatnya lebih besar dari ketakutan. Ia merapal doa terakhir. Dari langit, cahaya putih turun seperti petir membelah tubuh Kisanak. Teriakan mengerikan terdengar, lalu hening. Kisanak Genruwo menghilang, tapi langit tetap sunyi. Suratman berlutut, tubuhnya lelah. Tapi para sopir bersorak. Mereka datang, mengangkat Suratman, memeluknya. Ia menang bukan karena kekuatan, tapi karena keyakinan dan niat tulusnya.